Nyaris adu jotos antara Roy dan Rismond tadi malam di Rakyat Bersuara. Untung ada Bang Aiman. Kalau nggak ada Bang Aiman ya pasti udah chaos. Tujuh saya. Mana aja jangan ganti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Saya Roy Suryo. Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Roy Suryo lagi-lagi menerima pukulan telak, tidak bisa berkutik. Ya, makin kesini makin kesana, makin kesana makin kesana lagi. Makin ke sana malah mundur lagi. Hal itu terjadi tadi malam di acara Rakyat Bersuara ya. Kalau teman-teman menyaksikan dari awal sampai akhir ya, saya malah mengapresiasi kepada Profesor Firmanto ya, yang begitu tetap fokus terhadap materi pembahasan terkait adu bukti ijazah Pak Jokowi. Namun apa yang didapat? Putar sana putar sini dari pihaknya Roy Suryo, Refli Harun, Pak Ketiri ya, mereka tidak punya bukti, jadi bolak-balikan narasi ya, mencari segala macam pembelaannya, termasuk si Gofur Sangaji ya. Bagaimana mereka ingin menyelamatkan dari narasi pembelaan dulu yang ada di Rakyat Bersuara itu. Nah, hal yang terjadi tadi malam itu Roy Suryo mati kutu ya. Pukulan telak buat Roy Suryo tadi malam ketika Rismond tampil menggunakan baju warna orange ya. Sekaligus sindiran keras terhadap Roy Suryo. Bukan sindir ya, mungkin ya lebih daripada sindir ya. Akhirnya Rismond tampil lagi ya, yang selama ini ditagih oleh seorang Roy Suryo bahwa Rismond mana, dan akhirnya Rismond berani tampil tadi malam dan membuka ya semua kebohongan-kebohongan Roy selama ini ya. Mungkin baru seperempat ya yang dia buka tadi malam, dan nyaris adu jotos ya teman-teman antara Roy Suryo dan Rismond tadi malam ya. Untung ada Bang Aiman. Kalau nggak ada Bang Aiman ya pasti udah chaos ya. Pasti ada Bang Aiman lah, karena Bang Aiman host, masa nggak ada ya. Tapi ada hal yang menarik yang saya nyimak dari percakapan mereka atau talkshow-nya mereka tadi malam, perdebatan sengit di antara kedua kubu ini, yang pastinya saya mendukung atau standing bersama pengacaranya dari Pak Jokowi ya, termasuk Pak Jamar Girsang dan Rismond yang tetap ya bersikeras untuk membela kebenaran dalam hal ini Pak Jokowi ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu ini ya, nyaris adu jotos antara Roy dan Rismond tadi malam di Rakyat Bersuara. Kita simak. Jangan tujuh. Ya, tadi malam ya memang begitu keadaannya ya. Rakyat Bersuara selalu dengan keseruan-keseruan dalam berargumentasi dan nyaris adu jotos ya. Ini sebenarnya mundur lagi ke belakang ya teman-teman ya. Bagaimana mengkonfirmasi lagi terkait ijazah Pak Jokowi, dalam hal ini elemen-elemen yang berada di dalam ijazah Pak Jokowi ya. Memang perlu Rismond untuk mengklarifikasi itu ya, untuk memperjelas ya terkait orisinalitas dari ijazah Pak Jokowi. Walaupun sebelumnya Rismond sudah pernah bersumpah di sidang CLS Solo ya terkait ijazah Pak Jokowi, di mana beliau mengatakan ya ijazah Pak Jokowi palsu. Tetapi dengan adanya restoratif justice, kalau teman-teman menyaksikan sampai selesai acara Rakyat Bersuara tadi malam, Rismond tuh sudah ada BAP baru ya. BAP bagaimana dia menegasikan semua pernyataan dia ataupun menegasikan BAP dia yang pertama sebelumnya yang dimana masih bertentangan dengan Pak Jokowi. Tetapi ketika dia punya BAP baru, apapun yang terjadi sebelumnya itu bisa digugurkan karena dibuktikan dengan adanya SP3. Nah, disitulah yang Roy Suryo tidak paham ya. Justru yang dipertanyakan lagi itu kepada Pak Ugroseno, di mana waktu itu Pak Ugroseno sempat menjadi saksi di sidang CLS Solo. Itu kalau kita urai lagi ke belakang teman-teman ya. Maka kalau saya bilang ya asik-asik aja sih kasus ini ya, kita dalam hal ini untuk mengupas ya. Waktu itu kan Pak Ugroseno sebelum bersaksi kan disumpah. Dia mengatakan meterai Pak Jokowi warnanya beda dan sebagainya ya. Dan dengan segala macam kesaksian dia di sidang CLS Solo itu, dan dia masih tetap berada di kubunya Roy. Tapi sekarang ya dia sedang terjerat kasus dugaan korupsi ya dari pihak Polri ya, sedang melakukan penyelidikan dari Kortas Polri ya. Kortas Polda atau Polri melakukan penyelidikan terhadap dia ya, kasus dia semasa menjabat sebagai handphone jatuh lagi nih. Semasa menjadi Wakapolri sebelumnya ya. Nah, ini justru yang Roy kebablasan ya. Justru bahasanya Roy itu adalah bahasa yang menjadi bumerang buat Ugroseno teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman ya, ketika berhadapan dengan Pak Rifai, Roy Suryo lagi-lagi menerima pukulan telak ya. Pukulan telak dan tidak bisa berkutik ya teman-teman. Kita simak ini. Anda yang bertanggung jawab karena membuktikan fakta untuk menuduh ijazah itu palsu. Ada legalisasi yang baru. Ini jangan dihitung dulu kalau Jokowi ada.
Belum ada bukti Jokowi itu pernah hadir. Jangan kalau hadir gimana, Pak Roy? Ya, kenapa? Kalau hadir. Kalau hadir ya bagus, nanti akan kita tanya Bagusnya apa, Pak Roy? Ini kan peristiwa Bagusnya apa? Dia bagus harus hadir dia karena dia bertanggung jawab terhadap ijazah yang dituduh palsu itu. Udahlah, itu kan Pasti dia akan mempertanggungjawabkan itu semua karena ijazah itu asli. Anda yang mempertanggungjawabkan dan membuktikan menuduh ijazah itu palsu ada legalisasi yang baru. pertanggungjawaban. Itu harus ada legalisasi yang baru lagi. Dan sidang ini kan memeriksa Anda, bukan Pak Jokowi loh. Ijazahnya nggak pernah ada. Oke, ingat kan kata Pak Rifai tadi, sidang ini memeriksa Roy, bukan memeriksa ijazah. Ya, jadi yang namanya penelitian tidak berlaku lagi di sidangnya Roy Suryo ketika nanti di PN Jakarta Timur ataupun di sidangnya Tifa. Dan dikonfirmasi bahwa Pak Jokowi akan hadir. Kalau teman-teman menyaksikan atau mengikuti pemberitaan kemarin, di mana Pak Jokowi bersama teman-teman seangkatannya di Fakultas Kehutanan, mereka reuni, ya, bertemu, ya, dan itu hal yang wajar, ya, di mana mereka dalam hal ini Pak Jokowi dan teman-temannya, ya, siap, ya, bersiap bagaimana ya supaya dalam hal memberikan kesaksian sesuai dengan fakta, bagaimana mereka kuliah dulu gitu. Jadi yang mereka nantang selama ini jangan dipikir bahwa Pak Jokowi nggak akan datang. Pak Jokowi pasti datang kok, beliau taat hukum. Wong yang pelapornya Pak Jokowi juga membutuhkan kepastian hukum, ya. Nggak mungkin nggak datang, ya. Justru yang nggak datang atau menghindar, takut maju ke persidangan ya Roy Suryo, ya teman-teman, ya, melakukan pra-peradilan jilid per jilid, ya. Yang sebelumnya saya pernah mengatakan, ya, H-1, ya, saya pernah menayangkan bahwa pra-peradilan Roy Suryo itu malpraktek. Apa? Dia langsung tanggapi dalam live-nya, bilang, karena dilihat thumbnail saya itu, dia bilang, wah, malpraktek. Apaan ini? Bukan ilmu kesehatan. Pra-peradilan malpraktek. Kenyataannya terbukti. Hakim menolak seluruhnya. Ya, kenapa? Dianggap menunda pokok perkara. Nah, ini bisa berdampak yang namanya obstruction of justice, ya, menghalang-halangi proses peradilan itu. Bagaimana Roy Suryo masih tetap bermain dalam arena pra-peradilan, ya, teman-teman. Nah, kita patut curiga hal-hal seperti itu, ya. Bahkan, ya, Refli Harun masih bersikukuh, ya, bagaimana supaya, ya, penetapan tersangka Roy Suryo itu dicabut, ya. Sementara kan dalam KUHP kita itu sangat jelas, ya, menetapkan seseorang menjadi tersangka minimal 2 alat bukti aja sudah cukup, ya, minimal 2 alat bukti, ya, tanpa saksi pun nggak apa-apa, yang penting 2 alat bukti dan orangnya jelas, ya, tersangka gitu loh. Nah, sekarang ketika Refli Harun Anda bersikukuh agar penetapan tersangka itu Anda ingin menghilangkan 2 alat bukti atau Anda ingin membuat satu aturan tersendiri di negeri ini untuk menetapkan orang tersangka, begitu. Atau mau pergi lagi ke MK, ya, ditolak mentah-mentah waktu itu, ya, mau pergi lagi, mau adukan soal pasal penetapan tersangka, begitu, ya. Sekarang hakim kalian ingin adukan ke Komisi Yudisial. Kekalahan-kekalahan seperti ini yang tidak kalian terima, ya. Ya, kalau kalian bilang, ya, apa? The lawyer's way. Bukan, kalau saya bilang apa? The liar's way, ya. Kalian tahu tuh, the liar's way, ya. Iya, mereka berbohong. Berbohong dalam hal ini apa? Ya, kita lihat pertama, yang seharusnya harus segera maju ke sidang di pokok perkara, masih bermain-main. Mengatakan, wah, kami tidak menunda-nunda. Nggak usah berbohong, ya. Tifa aja udah maju. Lalu kalian bilang, wah, itu strategi, bagaimana Tifa maju duluan. Berarti Tifa jadi umpannya Roy Suryo dong. Ya, logikanya seperti itu, ya. Tetapi kan kalian tidak mengaku secara terang-terangan. Nah, sekarang kalian bersikap dengan Pak Al-Katiri bahwa minta barang bukti sana sini, ya, alat bukti, daftar alat bukti, tapi tidak punya bukti, ya. Yang selama ini kalian cerita apa? Ya, bohong. Ya, makanya itu fitnah. Nah, masuklah pada pasal pencemaran nama baik. Nah, terkait pasal ini teman-temannya, Refli Harun akhirnya ditampar keras melalui argumennya Pak Profesor Erdianto yang kemarin menjadi saksi di pra-peradilan Roy Suryo itu. Mohon maaf, bukan saksi, ya, menjadi ahli pidananya Pak Profesor Erdianto Effendi, ya. Apa yang kita perdebatkan? Kemudian Refli Harun bertanya tentang apakah alat bukti itu harus satu pasal. Ya, saya bilang nggak perlu, orang ini penyerta perbarengan kok. Jadi ngapain harus diperiksa? Nah, itu kan pendapat saya. Ya. Lalu kemudian di luar, keluar lagi Refli Harun menyatakan bahwa ini jangan mudah-mudah mentersangkakan orang. Lah, kok marah sama saya? Ini lucu. Yes. Saya kan cuma baca undang-undang, boy. Cuma baca bro. Undang-undangnya seperti itu. Bahwa untuk menetapkan orang sebagai tersangka, ya cukup 2 alat bukti. Kalau Refli Harun tidak puas, ya silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yes. Buat syarat tambahan orang, baru bisa dijadikan tersangka. Jangan marah di media. Orang di dalam sidang kok nanyanya cuma itu. Kok di luar ditarik-tarik kemana-mana. Ngapain begitu? Itu kan tidak fair namanya. Bilang, memudahkan. Ya memang itu undang berkata begitu. Kalau nggak mau ditersangkakan orang, ya kita nggak usah macam. Nggak usah. Ya siapa yang apa? Kalau
takut dilamun ombak ya nggak usah berumah di tepi pantai. Ini namanya apa? Harus menerima resiko ya. Takut dalam ombak, nggak usah rumah di tepi pantai. Itu artinya ya, kalau Anda sudah seperti itu, ya harus berani mengambil risiko. Tetapi ini menjadi orang yang penakut untuk maju ke pokok perkara ya. Mengambil jalan pra-peradilan yang berulang-ulang ya. Bahkan hakim tuh dengan pernyataan yang keras seperti itu dianggap menunda-nunda pokok perkara dan menyalahgunakan kewenangan ya atau prosedur di dalam pra-peradilan ya. Bahkan pengacaranya mereka ini kita lihat ini merasa lebih pintar, merasa lebih paham, mungkin karena hafal pasal dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya saya mau katakan bahwa Refli Harun itu sebenarnya tidak rela Roy Suryo masuk penjara ya teman-teman. Karena sekali lagi saya tegaskan sekali lagi ini, segala cara sudah pernah dilakukan oleh Refli Harun untuk membebaskan Roy Suryo. Seperti apa dia ingin membebaskan Roy Suryo kan kita sudah tahu. Sekali lagi saya katakan, sebelumnya dia minta mediasi ya melalui Pak Jimli Asidiki, tapi tidak berhasil. Kemudian minta SP3 terhadap Roy Suryo dan Tifa, tapi tidak berhasil ya dengan Pak Groseno. Sekarang melalui jalan pra-peradilan ya. Dan sekarang mereka protes ketika hakim mengatakan pra-peradilan harusnya mereka ambil pada tanggal 7 November tahun 2025 sebelumnya ya. Harus diambil pada saat itu. Yang dimana kita juga sudah menantang secara terbuka ya, secara terang-terangan ya, bagaimana supaya Roy Suryo waktu itu ya udah lah ambil langkah pra-peradilan ya kalau ingin menolak status tersangkanya ya. Nah, ketika hakim memutuskan kemarin ya bahwa ditolak seluruhnya, mereka protes dan mereka merasa bahwa mereka lebih memiliki kuasa untuk mengetok palu ya terhadap hakim ya. Bahwa hakim yang bijak dan adil, mereka merasa bahwa hakim itu lebih rendah daripada mereka terkait pandangannya. Kalau begitu, ngapain kalian pra-peradilan? Kalau kalian tidak percaya dengan hakim, mengapain kalian pra-peradilan? Wong pertama kalian puji-puji hakim ketika dikabulkan setengah. Sekarang ketika kalian kalah, kalian tidak menerima, ingin melaporkan hakim ke komisi yudisial. Kalian pikir hakim itu bodoh kah? Ya, hakim itu menganalisis. Kemarin kalau kalian dengarkan dengan secara seksama putusan yang dibacakan oleh hakim, hakim tidak mengambil keputusan sendiri. Hakim ya berkoordinasi dengan ahli-ahli hukum. Hakim pasti berkoordinasi dengan ahli hukum pidana, kemudian di MK, kemudian di MA ya. Dan itu jelas di dalam putusan itu ya. Di mana hakim akhirnya setelah mendapatkan satu pertimbangan yang adil dan bijaksana, maka ditolak seluruhnya. Dengan begitu, ngapain kalian melakukan pra-peradilan kalau kalian sendiri tidak percaya hakim? Nah, hal itu yang kita duga sebagai tindakan ya, yang kita duga sebagai tindakan obstruction of justice ya. Tindakan menghalang-halangi proses peradilan yang sesungguhnya di perkara pokok di Jakarta Timur ya teman-teman. Nah, kita simak dulu ini bagaimana kecurigaan ini terhadap Roy Suryo yang dimana melakukan obstruction of justice dari Pak Petrus ini. Mungkin kalayak ramai sudah banyak yang mengetahui bahwa untuk pra-peradilan Roy Suryo yang kedua dia kalah, ditolak seluruhnya oleh hakim PN Jakarta Selatan. Ya, lalu perhatikan bagaimana reaksi dia menghadapi kekalahan itu. Dengan tenang dia lalu mengatakan sekarang terserah penasihat hukumnya, kuasa hukumnya, ya mau ngambil keputusan apa. Artinya mau melakukan pra-peradilan lagi yang kesekian atau tidak. Perhatikan reaksi itu, apa maknanya? Bagaimana kita membaca reaksi Roy Suryo itu? Ya, kalau saya membaca itu reaksi itu menunjukkan karakter pecundang, kelicikan dari seorang Roy Suryo. Ya, saya tidak tahu tuh tim kuasa hukumnya menyadari itu atau tidak, atau memang sudah satu frekuensi ya, sudah bahasa Jawa bilang tumbole tutup gitu ya, sudah ketemu, sudah klop satu pasangan sama-sama pecundang. Saya tidak tahu ya, tapi reaksi Roy Suryo itu buat saya memperlihatkan, mendemonstrasikan karakter sebagai seorang pecundang. Waktu menang dia ngomongnya panjang lebar, repet, nggak karu-karuan gitu ya. Ketika kalah, dengan mudah, dengan enteng mengatakan sekarang saya serahkan, terserah dari penasihat hukum saya, kuasa hukum saya. Nah, kalau para penasihat hukum atau kuasa hukumnya Roy Suryo ini terjebak, ya, mau melakukan langkah pra-peradilan lagi, nah ini masuk trappingnya Roy Suryo, ya, masuk di jebakannya dia. Gitu. Artinya apa? Para kuasa hukum ini
juga menunjukkan karakter sebagai pecundang. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan langkah yang dapat digolongkan sebagai menghalang-halangi proses penegakan hukum atau biasa dikenal sebagai obstruction of justice. Nah, mengapa? Karena terus-menerus melakukan pra-peradilan setelah berkasnya dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum kepada pihak pengadilan, dalam hal ini PN Jakarta Timur. Kalau kita menyimak dari salah satu butir pertimbangan hukum Hakim PN Jakarta, Hakim pra-peradilan PN Jakarta Selatan kemarin, itu sudah menyiratkan hakim itu membaca etiket buruknya Roy Suryo. Karena sebenarnya kalau mau atau niat pra-peradilan itu dari awal-awal ketika dia tahu dalam proses penyidikan itu kan. Ya, bukan sekarang ketika berkasnya sudah dilimpahkan. Dan yang kedua, tidak intrik-intrik ngangsur pasal demi pasal di pra-peradilankan gitu. Jadi hal-hal yang kemarin itu dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim pra-peradilan yang kedua, itu sudah menyiratkan hakim itu tahu akan etiket buruknya Roy Suryo gitu. Ya, nah karena itu kalau sekarang lalu tim kuasa hukumnya mau melakukan pra-peradilan kembali, ya karena kemarin Roy Suryo kan mengatakan ini sekarang saya serahkan kepada kuasa hukum saya atau penasihat hukum saya. Lalu mereka melakukan langkah pra-peradilan, berarti sudah satu frekuensi tuh dengan Roy Suryo, sama-sama pecundangnya dan sama-sama menunjukkan etiket buruk. Ya, karena pra-peradilan itu sudah diingatkan oleh hakim kemarin. Waktunya bukan sekarang setelah berkas dilimpahkan. Yang kedua bukan bertahap berangsur-angsur parsial begitu. Nah, maka mestinya nih, ya kuasa hukumnya Pak Jokowi atau para relawannya Pak Jokowi sensitif itu melihat itu, ya dengan cerdas, dengan tajam mengamati perilakunya Roy Suryo dan mengambil upaya hukum dong. Ya, karena mereka kalau berani lagi melakukan pra-peradilan sudah harus dapat digolongkan atau itu menjadi satu petunjuk kuat. Mereka telah menghalang-halangi proses penegakan hukum, yaitu melakukan apa yang biasa dikenal sebagai obstruction of justice. Nah ini kembali dari awal saya mengatakan kalau Roy Suryo itu dan juga Iva itu nggak ditahan, ada dua dampak minimal. Satu, merepotkan pemeriksaan, ya seperti ini kenyataannya. Bolak-balik pra-peradilan, ya kan? Padahal itu nggak proporsional dan tidak rasional dan tidak profesional sama sekali langkah strategis ini. Yang kedua, bisa mempengaruhi banyak orang, saksi-saksi dan sebagainya itu bisa berubah pikiran gara-gara narasi-narasinya dia. Nah, karena itu saya tidak jemu-jemu memberikan penerangan, edukasi kepada masyarakat. Jangan percaya dengan narasi-narasi dan opini-opini yang ditebarkan oleh Roy Suryo CS, karena perhatikan baik-baik, etikat orang ini dari sononya, dari dasarnya sudah tidak baik. Ya, bagaimana mengklaim sebagai peneliti, tapi etikatnya, attitude-nya sangat tidak baik. Ember, gembar-gemborkan justru kejelekan orang lain, kejelekannya Pak Jokowi dalam hal ini. Itu bukan peneliti. Ya, mengambil bahan dari KW, dari medsos, lalu menyimpulkan sampai pada kesimpulan yang sangat absolut. Ijazahnya palsu, ijazahnya Pak Jokowi, fotonya palsu dan sebagainya, itu jelas etikanya buruk. Ya, jadi kalau kita masyarakat percaya kepada orang-orang semacam ini, ya kita yang bodoh, gitu loh, kita yang gak cerdas, gitu. Nah, lihat tuh orang-orang yang mau membela Roy Suryo, udah makan korban tuh, udah korban tuh. Dulu siapa nih? Advokatnya juga kan, Ahmad Kosinuddin, udah dijadikan terlapor itu, udah dilaporkan polisi oleh, kalau nggak salah oleh Egy Sujana kali ya, gitu kan? Sekarang saya pernah dengar sekilas itu, dia sudah menyampaikan bahwa sampai dia korban menjadi terlapor atau apa sekarang? Saya nggak tahu progresnya bagaimana tuh laporannya Egy Sujana ya terhadap Ahmad Kosinuddin ini. Ya, lalu yang kedua paling tidak Pak Ugroseno, ya mantan Wakapolri, dia paling tidak sekarang sudah dipanggil oleh Kortas, Tipikor, Mabes Polri, dimintain klarifikasi terkait dengan kasus tanah dulu yang apa dari DKI untuk Polri atau bagaimana itu ya. Intinya mulai
diendus, ya, dihidupkan kembali dugaan perkara korupsi atau dugaan perbuatan korupsi dari Pak Ugroseno, ya, itu sudah tidak nyaman kan. Belum lagi nanti nggak tahu siapa lagi yang akan menjadi korbannya Roy Suryo. Oke. Jadi ketika kita membela orang, saya katakan memang itu hak pengacara, profesi yang dijalankan. Tapi pada sisi yang lain, para pengacara yang profesional yang menjaga integritas dan kredibilitas selalu juga harus melihat ya bagaimana etiket baik dari klien yang dibelanya gitu. Jangan menghalalkan semua cara, ya, jangan menjadi pecundang itu, nanti benar dikatakan salah, salah dikatakan benar, atau nggak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah gitu. Itu karakter-karakter yang buruk sekali dan tidak akan membangun bangsa ini. Kalau kita orang-orang masyarakat ini terjebak ke dalam mentalitas semacam itu, kultur penegakan hukum tidak akan baik, tidak akan maju. Ya, karena kita sendiri tidak mau mendukung penegakan hukum yang benar, ya, yang lurus. Jadi sekali lagi hikmat yang bisa diambil dari perilakunya Roy Suryo ini adalah satu, bagaimana kita dengan tajam, dengan cerdas mengamati, memilah, mengidentifikasi karakter orang yang pecundang dan tidak beretiket baik, atau memiliki mens rea di dalam dirinya, lalu dia modifikasikan melalui perbuatan-perbuatan yang seakan-akan hebat, baik mengklaim sebagai peneliti, melakukan penelitian dan sebagainya, padahal semua di balik itu tujuannya jahat, hanya menghancurkan orang. Nah, kalau semacam itu, tunggu karmanya. Percayalah, hukum karma itu pasti berlaku kepada siapa saja, pada suku apa saja, pada agama saja, pada agama apa saja, pada budaya apa saja. Hukum karma tidak akan ada satu orang pun yang bisa kebal pada keadilan hukum karma itu. Itu catatan saya tentang Roy Suryo. Kita tunggu ya keberanian Roy Suryo untuk ikut duel dengan Pak Jokowi di pengadilan. Jangan biarkan hanya Tifa sendirian. Jadi kita menunggu juga sikap satria Anda, Roy Suryo. Salam Merah Putih.